Shalom DRPs, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Hari ini kita bakal mulai ibadah DRP 232. Dan sebelum itu mari kita siapkan hati kita, mari siapkan catatan kita untuk mencatat firman Tuhan nanti. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Ya Rabaya Syakatara Nela ya Rabaya Syakatara ya Rabaya Syakatara Nela ya Rabaya Syakatara. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus, untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri Tuhan yang melawat setiap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus. Engkau yang melingkupi Tuhan Yesus dengan damai sejahtera dan shalom-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang pulihkan negara kami Tuhan dari setiap permasalahan yang ada Tuhan Yesus, dari setiap permasalahan yang ada di dalam bidang ekonomi Tuhan Yesus, dalam segi politik dan lainnya Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang menyertai setiap pemimpin negara kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Engkau tuntun, Engkau tunjukkan jalan-Mu Tuhan Yesus kepada para pemimpin kami Tuhan. Engkau yang sertai dan berikan hikmat kepada mereka semua Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, untuk Paniko dan para keempat wakilnya Tuhan Yesus, untuk Om Riza Tuhan Yesus, gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang berikan hikmat, Engkau yang berikan petunjuk-Mu Tuhan untuk memimpin setiap kami Tuhan. Engkau jagai keluar masuk mereka Tuhan Yesus, dan Engkau berikan lagi hati yang lebih menyembah-Mu Tuhan Yesus untuk mereka semua dan kami juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin di DRP kami Tuhan Yesus, Kayos Tuhan, para leaders yang lain juga Tuhan. Engkau yang sertai Tuhan Yesus mereka, Engkau yang jagai, Engkau yang tuntun, Engkau yang tunjukkan Tuhan firman dan jalan-Mu kepada mereka, agar mereka bisa membawa kami juga Tuhan kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk DRP 232 Tuhan, walau hari ini Tuhan sampai saat ini kami masih beribadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus dengan penyertaan-Mu Tuhan kami akan segera bertemu satu sama lain. Engkau yang sertai lagi setiap syuting kami Tuhan Yesus. Engkau yang jagai Tuhan Yesus. Engkau yang tuntun setiap kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus, biar ibadah kami di DRP 232 ini dapat memberkati banyak orang di luar sana Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan, kalau kami diperbolehkan untuk menjadi generasi ini Tuhan Yesus, menjadi generasi gada besi-Mu Tuhan Yesus, generasi di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang akan menunjukkan jalan kepada kami Tuhan. Engkau yang berikan hati yang berapi-api Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan, hati yang ingin, hati yang terbebani dengan jiwa-jiwa di luar sana Tuhan Yesus. Sekali lagi juga kami berdoa untuk kota kami Tuhan Yesus, kota Depok, di mana tempat kami tinggal Tuhan, kota Depok dan sekitarnya Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang bentengi Tuhan Yesus dengan tembok berapi-Mu Tuhan Yesus di sekitar kota Depok Tuhan. Engkau yang lawat setiap anak muda di kota Depok dan sekitarnya Tuhan Yesus. Sekali lagi juga kami berdoa untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berikan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan bersama dengan kami Tuhan, dalam menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap nafas kesehatan yang Kau beri Tuhan Yesus, anugerah-Mu sampai hari ini kami boleh beribadah lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Biar hari-hari ini kita mau banyak bersyukur sama Tuhan. Amin. Karena waktu kita bersyukur sama Tuhan, kita sepakat dengan setiap semua rencananya yang ajaib. Amin. Dalam hidup kita. Katakan amin dong. Amin. Kasih tepuk tangan dimanapun kita berada buat Tuhan Yesus. Dan serukan haleluya. Kami mau bersepakat dengan-Mu ya Tuhan, untuk melihat dan mengalami perkara yang ajaib bersama dan di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, yes, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yes Lord. Woo.
selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami mau bertepuk tangan, kami mau bersorak demi nama-Mu, Tuhan. Yes. Haleluya. Sama-sama katakan, bersyukur yuk. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat keajaiban-Mu waktu kami terus bersyukur kepada-Mu, memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami melihat ya Tuhan Yesus, keajaiban-Mu terjadi. Oh, kegelapan menyingkir dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Gelapkah jalan di hidup-Mu? Telah putus harapan dengan semua kekuatan-Mu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkan-Mu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidup-Mu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Amin Tuhan. Terus mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Gelapkah jalan di hidup-Mu? Telah putus harapan dengan semua kekuatan-Mu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkan-Mu.
kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Mari bangun iman kita, saudara. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin Tuhan. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang sanggup mengubah, memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, kiana lama ya shanda kala lama tashanda kala lama. Kami tahu kuasa-Mu masih bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Kuasa-Mu belum berhenti dalam hidup kami. Kami masih melihat terang Tuhan menuntun hidup kami dan tetapkan melihat. Oh, ya dalam batas syakala bakala labala labala ya syakala labala labala baba. Haleluya, ku tetapkan melihat kuasa-Mu bekerja, tak pernah berhenti dalamku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tanganku terangkat sambil memandang kepadamu dan percaya tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Masih ada Tuhan, amin. Masih ada kuasa tak terbatas. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga
sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, dan biar firman-Mu mengubah kami, menguatkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom shalom DRPs. Ketemu lagi bersama-sama dengan kita di ibadah online DRP 232 hari ini. Puji nama Tuhan, teman-teman DRPs, hari ini aku mau bawain sharing tentang terikat. Nah, menurut KBBI, kata terikat itu terdiri dari 3 kata teman-teman, yaitu ter, i, dan kat, yang artinya adalah telah diikat. Terikat artinya telah terikat atau sudah terikat. Kita sebagai manusia, khususnya anak-anak muda, pasti pernah kan mengalami keterikatan dengan sesuatu. Bahkan mungkin beberapa dari teman-teman sekarang sedang mengalami keterikatan tersebut. Dan hari ini aku mau bahas beberapa keterikatan yang menurut aku sangat dekat dengan anak-anak muda untuk saat-saat ini. Yang pertama, mari sama-sama kita buka di 1 Korintus 8 ayat 7 teman-teman. 1 Korintus 8 ayat 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Dan ayat yang kedua, mari sama-sama kita buka di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam diri kita pasti ada rasanya keinginan-keinginan yang ingin kita lakukan setiap hari teman-teman. Pasti di setiap hari-harinya ada sesuatu hal yang kita mau lakuin setiap harinya, keinginan-keinginan itu. Nah, yang jadi titik terberatnya gimana kalau keinginan itu sudah menjadi keterikatan di dalam diri kita teman-teman. Keterikatan yang sering terjadi pada anak-anak muda, yang pertama aku mau bahas di sini tentang terikat dengan kemalasan. Seperti kita anak-anak muda yang sekarang kita nggak bisa ibadah offline, kita hanya bisa ibadah online. Apakah kita masih malas untuk beribadah, membuka channel YouTube IRC, membuka channel YouTube DRP, dan kita masih sungkan untuk melakukannya teman-teman. Nah, kemalasan-kemalasan itu yang akan membuat diri kita menjadi tidak bisa berkembang ke depannya. Nah teman-teman, aku mau kasih contoh satu lagi nih. Contohnya seperti saat kita di rumah, kita mengambil satu barang yang kita ambil dari tempat lain, dan pada saat kita sudah menggunakan barang tersebut, tapi kita tidak meletakkan barang tersebut ke tempat asalnya. Menurut aku itu adalah satu kemalasan. Mungkin sekali, 2 kali kita melakukan hal tersebut, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita melakukan hal tersebut berkali-kali dan itu menjadi rutinitas di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi kemalasan dan akan terbiasa terikat di dalam diri kita teman-teman. Nah, kemalasan-kemalasan yang seperti itu seharusnya tidak boleh ada di dalam diri kita. Nah, teman-teman, di sini di Matius 26 ayat 41 bilang bahwa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Kalau kita memberi makan daging kita terus-menerus, maka roh kita nggak akan kuat teman-teman. Kalau kita aja sendiri males buat ibadah online di DRP 232, gimana roh kita mau bisa kuat untuk melawan setiap keterikatan-keterikatan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, ini aku mau bahas tentang terikat dengan hobi. Nah, seberapa banyak sih dari kita-kita semua di sini yang punya hobi? Bermacam-macam kan pasti hobinya. Ada yang mungkin hobi main games, ada yang mungkin hobi belanja, atau mungkin hobi menggunakan sosial media kalian. Nah, yang jadi bahaya juga teman-teman, kalau kita menjalankan hobi kita yang kita sukai dengan berlebihan.
Kita boleh menjalankan hobi kita dengan baik, tapi kita tidak boleh sampai terikat dengan hobi tersebut, teman-teman. Bahkan kita sampai memprioritaskan hobi kita di atas Tuhan. Yang harusnya Tuhan ada di sini, tapi hobi kita malah ada di atasnya lagi, teman-teman. Dan yang ketiga, terikat dengan dosa favorit. Ketika kita telah terikat dengan dosa favorit, ambil langkah untuk memutuskan dosa tersebut. Kita juga bisa meminta bantuan kepada orang-orang yang kita percaya, atau mungkin itu sahabat kita, atau mungkin itu teman kita, kakak pembina kita di gereja. Kita bisa sharing apa yang menjadi dosa-dosa kita kepada orang yang kita percaya, dan kita yakin pada saat kita lemah, orang itu pasti akan menegur kita dan mengingatkan kita. Dan tentu dengan bantuan Tuhan Yesus, pasti kita bisa terputus dari dosa-dosa favorit kita, teman-teman. Satu lagi, teman-teman, kita juga bisa bergabung di dalam komunitas-komunitas yang baik. Contohnya pasti teman-teman sekarang udah ada dong di dalam komunitas Cool, di mana teman-teman berada. Nah, di dalam Cool kita juga pasti bisa bertumbuh, teman-teman. Dengan kita bisa sharing sama teman-teman kita di Cool, itu akan membantu kita untuk bisa tidak terikat dengan hal-hal negatif, teman-teman. Karena kita sering berkomunikasi dengan teman-teman kita di Cool, tentu aktivitas-aktivitas yang kita lakukan pasti akan baik, teman-teman. Dan yang keempat, terikat dengan manusia. Nah, terikat dengan manusia ini aku spesialin untuk teman-teman muda yang mungkin sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Saat kalian sudah menjalin hubungan dengan seseorang, atau mungkin mencintai seseorang melebihi Tuhan, itu benar-benar kita harus hindarin, teman-teman. Karena saat kita sudah melakukan hal yang seperti itu, kita terlalu bergantung dengan manusia. Nah, buat teman-teman muda yang mungkin sekarang sedang menjalankan hubungan dengan seseorang yang dekat dengan kamu, jangan sampai kamu merasa tanpa dia kamu tidak bisa melakukan apapun. Karena sebenarnya apapun yang kita dapatkan itu bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Tuhan. Nah, teman-teman, kita sebagai anak muda harus tetap fokus pada Tuhan dan tidak bergantung kepada manusia. Karena Tuhanlah yang memberikan segalanya. Mari sama-sama kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman muda, untuk kita sebagai generasi muda, apa sih yang kita cari di dunia ini kalau bukan kembali lagi sama Tuhan? Apapun yang kita jalani setiap harinya itu pasti akan kembali lagi sama Tuhan, teman-teman. Bagaimana kita bisa terlepas dari keterikatan tersebut? Menurutku berdoa setiap saat dan luangkan waktu selalu kepada Tuhan, itu akan membawa kita kepada lepas dari keterikatan-keterikatan itu, teman-teman. Saat kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan melepaskan keterikatan-keterikatan yang ada di dalam diri kita, kita jujur sama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita, teman-teman. Jangan sampai keterikatan kita dengan apapun bisa menyita waktu-waktu kita yang seharusnya kita bisa pergunakan dengan baik, teman-teman. Seperti yang terdapat di Matius 26 ayat 41, daging kita itu lemah, teman-teman, tapi roh itu penurut. Jadi kalau kita isi daging kita terus, roh kita gak akan bisa bantu kita untuk lepas dari keterikatan itu, teman-teman. Dan Tuhanlah sumber pengharapan kita, teman-teman. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita dari keterikatan yang kita alami saat-saat ini. Keterikatan apapun itu yang saat ini teman-teman sedang jalanin, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan lepaskan. Pengorbanan Tuhan di kayu salib telah selamatkan kita, teman-teman. Dan kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita karena Dia sudah rela mati di kayu salib oleh karena kita. Dan beberapa waktu lalu kita sudah dengar khotbah dari Opa Niko bahwa kasih mula-mula itu harus tetap ada, teman-teman, di dalam diri kita. Pasti saat kita mendengar kata kasih mula-mula, kita pasti akan teringat hal apa yang dulu kita lakukan sama Tuhan di waktu masa kasih mula-mula itu, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang kehilangan kasih mula-mula atau merasa tidak seperti dulu lagi dengan Tuhan, yuk kita sama-sama buka hati kita supaya Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Sekalipun kita berjalan di dalam kesusahan, sekalipun kita berjalan di dalam lembah yang kelam, kita terikat di dalam suatu keadaan yang mungkin kita
nggak tahu harus berbuat apa, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan keterikatan kita yang ada saat ini teman-teman. Dan kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan segala hal Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita teman-teman. Amin. Teman-teman, izinkan aku berdoa untuk teman-teman. Mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa lebih lagi. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan yang selalu baru Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Bapa Tuhan Yesus, kami Tuhan anak-anak muda yang lemah Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan Yesus, di dalam Engkau ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menegur kami Tuhan di saat kami melenceng Tuhan daripada jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Keterikatan-keterikatan yang ada di dalam diri kami ya Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan, Tuhan mau melepaskannya ya Tuhan Yesus, dan kami tahu Tuhan sudah lepaskan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami katakan ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan keterikatan-keterikatan yang ada di dalam diri kami Tuhan, kemalasan ya Tuhan Yesus, keterikatan dengan hobi yang berlebihan ya Tuhan Yesus, keterikatan dengan dosa-dosa favorit kami ya Tuhan Yesus, bahkan keterikatan dengan manusia juga Tuhan, kami bergantung dengan manusia Tuhan, biarlah Tuhan ya Tuhan, Tuhan yang pulihkan ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan memulihkan setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang menuntun setiap kami Tuhan hari demi hari ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan dari sini ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang mengalami keterikatan-keterikatan yang ada di dalam dirinya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan jamah setiap mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Tuhan hatinya ya Tuhan, hati yang baru ya Tuhan, Tuhan berikan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan, ajar kami untuk selalu berdoa Tuhan kepada Engkau ya Yesus, biar kami bisa meluangkan banyak waktu kami untuk Engkau ya Tuhan, melakukan hal-hal yang positif ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, melalui firman ini Tuhan, biarlah kami bisa belajar ya Tuhan, bagaimana kami bisa lepas dari keterikatan tersebut ya Tuhan Yesus, dan kami bisa menang ya Tuhan, melewati masa muda kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman DRPs, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom DRPs, apa kabarnya? pasti baik-baik aja kan? Selamat datang buat DRPs yang baru pertama kali hadir di ibadah online DRP 232. Oke, kita bakal ngasih tahu pengumuman minggu ini. Nah, informasi yang pertama, bagi DRPs yang ingin memberi, silakan langsung transfer atau scan barcode yang ada di layar. Nah, buat teman-teman yang belum punya merchandise DRP, kalian bisa banget beli di Instagram DRP_merch. Dan di situ kita jual tote bag yang keren dan menarik. Tote bagnya itu punya 3 warna, ada marun, hitam, dan hijau. Nah, tote bag itu keren-keren banget loh. Plus, kalian kalau order, kalian juga ikutan berdonasi sebesar Rp5.000 bagi teman-teman kita yang terdampak COVID-19. Nah, bagi teman-teman DRPs yang mau order, langsung aja DM ke DRP 232 Merch. Nah, di DRPs kita juga punya project baru loh, namanya Aquaponik. Nah, buat kalian yang penasaran, bisa banget cek Instagramnya di DRP_Aquaponik. By the way, Kak udah cool belum untuk minggu ini? Aku minggu ini belum, tapi kayaknya minggu besok aku cool sih. Nah, bagi teman-teman DRPs nih yang belum join Cool, yuk kita bareng-bareng gabung ke Cool yang ada di DRP, sesuai dengan tempat tinggal kalian ya. Betul banget, tapi buat kalian yang udah ikut join Cool, jangan lupa Cool minggu ini ya. Nah, sekarang kita akan kasih tahu ke kalian nih perolehan poin sementara untuk The Reward. DRPs, kalian udah download aplikasi Bible YouVersion belum? Kalau belum, jangan lupa ya download aplikasi Bible YouVersionnya ya, karena DRPs sudah merilis renungan harian di aplikasi tersebut, supaya kita bisa baca-baca dan bisa sharing satu sama lain. Nah, aplikasi ini tuh keren banget, jadi buat DRPs jangan lupa untuk download, biar kita bisa baca renungannya bareng-bareng. Supaya kita tetap stay connected, jangan lupa follow DRP 232 dan listen.drp. Untuk informasi lebih lanjut, silakan scan barcode yang ada di layar ini.
teman-teman DRPs, jangan lupa ya, kita tuh ada giveaway hari ini. Untuk lihat pertanyaannya, ada di Instagram DRP232. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus Memberkati. Puji nama Tuhan teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan, firman yang sudah ditabur, biarlah bisa menjadi rema bagi teman-teman semua, bisa membuat hidup teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak terikat oleh hal apapun selain terikat oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sambil angkat tangan kita, tanda kita berserah, katakan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Yes. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan biarlah ya Tuhan, Tuhan yang selalu lepaskan Tuhan keterikatan yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Apapun itu ya Tuhan, keterikatan yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan yang lepaskan, dan kami mau Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Kami katakan kami buka hati kami Tuhan. Kami mau Engkau yang ada di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan yang memperbarui kami setiap hari ya Tuhan Yesus. Biarlah melalui sharing yang sudah ditaburkan ya Tuhan, membuat hati kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan setiap hari ya Tuhan. Sampai kami dapat Tuhan kemuliaan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati Tuhan teman-teman DRPs dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan, Kau yang berkati ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan, untuk bisa Tuhan melaksanakan Tuhan setiap aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan hari ini kami sudah diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus teman-teman DRPs sama-sama kita katakan amin. Amin.